Welcome back guys to my channel. Akhirnya sudah sekian lama gua nge-YouTube lagi. Nah, kali ini gua mau review Toyota Innova tipe V diesel. Nah, for your information aja, jadi di belakang ini mobil gua. Nah, kali ini gua mau review mobil gua sendiri. Tapi bukan review yang kayak gimana, tapi lebih ke kasih tahu kalau misalnya kedepannya ini apa aja yang bakal gua modif di mobil gua. Karena gua mau modif mulai dari velg, mesin mungkin, interior, sound, lumayan banyak deh. Tapi kayak biasa gua review dulu depannya. Jadi ini tipe V. Kalau Innova ada 3 ya. G, V, dulu ada Q sama Venturer. Tapi ini gue ambil yang V, yang tengah-tengah. Jadi di lampunya ini udah ada proyektor. Walaupun lampu jauhnya itu masih warna kuning, tapi oke lah, karena nggak dipakai terus lampu jauhnya. Terus ada DRL juga. Di sini ada lampu sen. Nah, bedanya lampu sen ini sama Innova yang lama, ini tuh ada trim-trimnya gitu, ada aksennya. Sama grillnya juga beda sama Innova yang sebelum di facelift. Dia itu lebih apa ya, kayak trapesium gitu ya grillnya. Terus ada fog lamp juga di sebelah sini. Lebih banyak aksen-aksen trip di Innova yang udah di facelift dibanding yang sebelumnya gitu. Terus paling itu aja sih ya untuk bagian depannya. Overall masih sama kayak Innova yang sebelumnya, tapi bedanya ada di grill sama di lampu sen ini, sama di bawah-bawah situ yang aksen-aksen tripnya gitu. Nah, untuk di bagian velgnya ini udah pakai two tone, sedangkan Innova yang lama itu biasanya aja cuma pakai warna silver doang ya. Nah, ini udah pakai two tone, udah pakai bannya Ecopia. Ini masih standar ya semuanya ya. Gue masih belum mau ngapain di bagian kaki. Dan ini tuh mobil juga udah di coating nih. Gue coating di mana lagi? Ya masih di Orbit Plus. Ini udah saya di coating udah 3 layer. Dan apa lagi ya? Untuk bagian kaki-kaki paling itu aja sih. Di bagian samping masih sama semua. Ini juga senada sama body. Ada aksen trim juga di sini. Dan stiker Orbit Plus. Stiker seharga berapa? 3-4 juta ya. Nah, di bagian belakangnya gue itu masih belum diapa-apain juga sedihnya. Tapi ini nih bagian yang bedain sama Innova yang sebelum di facelift. Jadi kalau yang Innova mulai dari V ya, itu udah ada aksen trimnya di belakang plat number ini. Sama ada piano black di bagian sini juga. Ini emblem-emblemnya gue copot. Karena kalau udah kelamaan dia jadi kayak banyak kerak-kerak gitu ya. Sama dalamnya itu juga susah dibersihin, jadi kan gua cut aja. Nah, ini yang bukan tipe luxury, karena tipe luxury itu biasanya bawahnya itu ada kayak penutup apa namanya, ban cadangan. Ini nggak ada. Terus di samping juga biasanya kalau luxury itu ada aksen kayak krom-kromnya gitu. Terus nah, untuk di bagian kaki-kaki gue lupa tadi info. Jadi gue itu udah ada pasang rear lower bar sama rear sway bar kalau nggak salah ya. Nah, ini gue pakai punyanya Homeside Racing. Nah, ini video aja nih ya pas lagi dipasang sama fungsinya untuk apa aja. Oke, jadi di mobil ini kita pasangkan yang namanya rear sway bar dan rear lower bar. Ya, fungsinya apa? Rear sway bar itu kita untuk mengurangi gejala limbung dan mentul-mentul pada saat di jalan yang kurang rata, di jalan yang bergelombang. Ya, dan tambahan lagi fungsinya apa? Mengkoreksi handling ya, supaya handlingnya lebih enak gitu. Dan satu lagi yang kelihatan di sini, ini namanya kita pasangkan rear lower bar. Ya, rear lower bar ini dipasang di ujung sasis leather frame ya mobil ini. Jadi ada sasis seperti ini, kita pegang di ujungnya untuk mengurangi gejala sasis twist. Nah, sasis twist itu apa sih? Jadi pada saat kita belok,
sasis itu, leather frame itu bagian belakangnya itu akan ada twist, akan ada pergerakan. Nah, dengan dipasang ini diharapkan gejala sasis twist bisa hilang, bisa berkurang jauh, dan efeknya handling akan jauh lebih enak dan mobil akan jauh lebih rigid. Nah, gua juga untuk plat numbernya gua udah pakai frameless plate, walaupun kata saudara-saudara gua itu bukan apa-apa, tapi ya udahlah ya, daripada nggak ada yang diganti. Nah, ini masih bolam juga sayangnya. Nah, ini yang gua agak sayangkan dari Innova, karena kemarin di Orbit itu kedatangan all new Veloz, jadi itu udah start stop. Terus di dalamnya itu juga udah modern banget. Di bagian speedometer, apa yang namanya ya, yang untuk belok-belok itu, yang kaki apa, kalau kayak belok kanan belok kiri, nggak tahu ya, itulah ya. Tapi udah modern banget dibandingkan Toyota Innova ini. Yang gue paling sayangkan itu sih keyless-nya itu ya, karena ini tuh modelnya masih pakai kayak kunci manual. Jadi kalau misalnya mau nyalain mesti pakai kunci biasa, dan itu apa ya, kurang apa ya, kurang kekinian lah. Kan lebih enak kalau keyless, tinggal masuk, pencet, nyala. Kalau ini mesti diputar-putar lagi. Untuk harga segini sih agak-agak kesel di bagian situnya sih. Nah, sekarang eksterior udah semua. Apa ya, kita ke interiornya kali ya. Ayo kameramen. Nah, untuk di bagian interiornya, ini autonya itu cuma di bagian supir doang kayak biasa. Yang sedangkan kalau Fortuner yang TRZ ya, TRD doang ya. TRD doang itu udah auto, power window-nya udah auto semua. Nah, ini ada tombol buka tutup, ini untuk lock window-nya, retract, sama untuk ganti posisi spionnya. Nah, tapi yang gue senang juga dari Innova ini, 1, 2, ini bisa 2 lagi, jadi 4. Tengah ada 1, di sini bisa taruh minuman juga. Itu berarti total berapa? 3, 7, tambah 3 lagi di samping, jadi ada total 10. Tempat space-nya itu baik banget, jadi mau taruh apa, mau taruh HP segala macam itu nggak pusing. Nah, di sini ada tombol buat ngatur speedometernya, jadi mau tahu konsumsi bahan bakarnya, untuk tripnya segala macam bisa ada dari sini, atau enggak di sini juga. Nah, ini untuk tombol volume kayak biasa buat maju mundur, atau sorry bukan maju mundur tapi next atau lagu sebelumnya. Ini buat mute, buat speaker, angkat telepon. Nah, untuk bedanya juga nih di bagian untuk tombol-tombol AC, yang G itu masih kayak kompor, yang masih putar-putar gitu. Sedangkan yang ini tuh udah digital. Di sini ada eco mode, normal, sama power mode. Traction control. Terus di tengah juga ada untuk tempat penyimpanan. Ini juga masih manual, belum dipencet-pencet gitu. Sedangkan yang Veloz sudah dipencet loh, udah otomatis untuk parking brake-nya. Apa lagi ya? Di tengah sini juga ada apa, Andrew? Yang tengah ini, yang nyolok-nyolok itu? Power outlet. Thank you, brother. Apa lagi ya? Nah, untuk joknya juga. Jadi untuk yang tipe V kali ini udah pakai warna coklat kayak gini. Sedangkan tipe V yang lama itu kayak macan, loreng-lorengnya warna oranye. Kurang banget sih. Di sini juga ada TV buat penumpang belakang, walaupun gue masih belum tahu fungsinya, cara pakainya kayak gimana. Tapi ini ya nanti gue bakal kasih tau di next video selanjutnya. Apalagi ya? Nah, ambient light-nya juga gue suka banget nih. Nah, ini ada ambient light-nya. Lumayan lah ya, lumayan terang juga kalau udah malam-malam. Tombol lampu. Dan yang ini buat ngatur ambient light-nya ini. Nah, sekarang kita ke belakang. Nah, untuk di belakang sendiri seperti biasa lah ya, Innova space-nya gede, walaupun ini gua posisi duduk gua tapi masih lega, atas juga masih
juga. Di belakang juga ada ambient light juga nih. Belakang juga ada ambient light. Nah, terus ada AC untuk khusus penumpang belakang. Apa lagi ya? Nah, ini juga pakai bahan fabric untuk bagian di samping pintu ini. Tapi yang gue keselnya ini gampang bule, gampang kotor juga untuk bagian-bagian ininya. Nah, ini nih lumayan banget bisa makan di sini. Kalau lagi apalagi zaman-zaman PPKM kayak kemarin ini, makan mesti di mobil. Jadi kita tinggal buka ininya, tray-nya, bisa makan di sini. Maksimal 10 kilo. Ada buat minum juga. Oke lah, cukup. Nah, jadi kita sekarang mau test drive dulu ya Toyota Innova. Walaupun gue udah biasa sering nyetir, tapi ya itu mungkin plusnya di video ini. Karena gue udah lama juga, lumayan lama. Berapa? 3 bulanan mungkin, 4 bulan pakai Toyota Innova ini. Jadi gue lumayan tau lah, mungkin gak sepaham reviewer lain. Tapi ini opini pribadi gue. Kita mau test drive dulu. Nah, ini gue baru ingat juga. Jadi beberapa Innova itu transmisinya itu apa ya, bilangnya jedek kali ya kalau misalnya pas pindah dari P atau mau ke P. Nah, tapi mobil gue untungnya enggak. Mungkin oli maticnya kurang atau gimana. Nah, ini kan nggak jedek tuh. Jadi smooth aja gitu. Tapi kalau yang lain itu ada yang jedek gitu bunyinya. Sekarang kita mau jalan dulu. Satu yang gue berasa pas pertama kali punya Innova ini itu limbung. Mungkin gak selimbung Fortuner, tapi bisa dikategorikan limbung lah. Terus beberapa orang yang masuk atau yang naik mobil ini yang jalan agak jauh itu lumayan puyeng katanya, gara-gara goyang-goyang. Kameramen tolong pakai safety belt dulu ya. Oke, siap. Ini ganggu sekali loh. Gak bisa ya. Nah, satu yang gua kasih tips buat kalian yang berasa mobil ini limbung, itu kalian itu mesti cepet-cepet, nggak mesti cepet-cepet sih ya. Kalian itu mesti kuras bannya, karena bawaan pabrik itu kan angin biasa. Jadi kalian mesti ganti ke nitrogen. Menurut gua pas pakai nitrogen itu feel bawanya itu jadi nggak terlalu ngayun, jadi lebih firm lah, jadi nggak terlalu bikin puyeng, nggak goyang-goyang juga. Dan kedua, gue itu pasang yang Opposite Racing itu, yang rear sway bar sama rear lower bar itu berasanya juga lebih gigit. Karena gue ngetes di jalan tol yang ke arah ke Kareteng yang dari Puri itu kan lumayan beloknya lumayan tajam juga kan itu ya. Nah, itu lebih firm dia itu nggak goyang, nggak ngangkat gini, tapi lebih napak gitulah. Apalagi ini kan masih ban standar. Belum nanti lagi gue mau coba pakai yang ganti velg ya, maksudnya ke ring 18, mungkin itu lebih firm lagi sih. Kalau udah ganti itu sway bar sama lower bar itu lebih enak juga untuk belok-belok, jadi nggak goyang-goyang. Overall ini karena ini mesin diesel sama turbo juga, tarikannya juga enak tetap. Tapi mungkin kalau di remap lebih enak lagi, karena ini stoknya itu 147 HP. Gue torsinya nggak inget, tapi untuk setelah di remap itu bisa 211an atau 220an ya. Tapi kan anak-anak diesel biasanya itu lihatnya itu torsinya ya, jadi ngeliat HP-nya, tapi gue nggak inget torsinya. Kebiasaan kali ya punya mobil ini. Dan terus kanan apa lurus sih? Kanan. Oh, kanan. Ini tadi kita syutingnya di daerah perumahan, dan kebetulan juga perumahannya yang sebelakang itu kosong, jadi lumayan lah, nggak usah kepik lagi ya. Nah, yang gua mau ngasih tips juga buat kalian yang punya Innova, pasti kalian nggak tahu nih untuk fitur-fitur yang ada di head unitnya ini. Kecilin dulu. Jadi kalau kalian sentuh ini pakai 3 jari,
terus geser ke kanan atau ke kiri itu buat naikin volume kayak gini nih. Nah, jadi nggak usah banyak-banyak mencet ini karena nggak tahu ya, mungkin gua agak sayang kalau mencet-mencet ini lama-lama jadi kayak ngedol gitu. Jadi lebih baik kalau kalian itu kalau mau naikin atau inin volume pakai 3 jari gitu ya. Mencet-mencet. Iya, caranya tinggal ikut tes kuping. Nah, Tinggal cek di Twitter. fitur yang lain lagi yang ada di head unitnya ini tuh ada di Link yang ada di tweetnya. Jadi segala tadi. biasanya kalian lihat kan kalau orang-orang itu head unitnya itu bisa mati. Nah ini juga bisa mati kalau 4 jari naik ke atas. Head unitnya jadi mati kan. Kalau misalnya kalian mau nyalain lagi tinggal sentuh sekali doang, ya itu dia nyala. Oh, tapi gue nggak pede nih. Gue nggak Lumayan berfungsi sih, lumayan oke lah dengan fitur-fitur yang nggak ada di Innova ini, kayak keyless nggak ada, terus kayak yang ada yang di speedometer ini yang untuk belok velg yang ke kanan atau ke kirinya itu juga bisa kelihatan, tapi di sini nggak ada. Jadi ya lumayan membantu lah. Nah, jadi lumayan nggak bumpy banget ya kameramen ya. Aman ya? Aman. Terus belok-belok seperti ini juga lebih enak, lebih nggak goyang-goyang, nggak limbung. Jadi kalau misalnya mau nyelip di jalan tol, ya ngebantu banget lah. Jadi nggak terlalu goyang-goyang banget. Nah, untuk Innova sendiri dia itu punya driving mode juga. Jadi ada 3 nih. Satu di Eco. Satu di Eco. Terus kalau kalian mencet Eco-nya lagi itu jadi normal mode gitu. Terus yang ketiga itu ada di power mode. Ini mode paling kencengnya lah untuk di Innova ini. Tuh, tapi ini ada satu tombol kosong yang dia adanya itu ada di Venturi doang. Yang ini tuh kayak buat AC gitu lah, kayak ion-ion gitu. Fungsinya mungkin lebih apa ya, lebih sehat kali ya mungkin untuk ininya itu. Nah itu ini ada aksen wood juga, gue lupa kasih tahu. Aksen wood di sini. Terus kompartemennya juga banyak banget. Ada di atas sama di bawah. Dan di atas juga ada. Bisa buat kacamata atau STNK atau kaca parkir gitu. Ini kacanya juga masih biasa, nggak ada auto dimming gitu ya. Nah tapi jeleknya untuk di Innova ini di bagian transmisinya menurut gua, karena transmisinya itu kalau dari perpindahan dari gigi satu ke gigi lainnya itu agak lemot, jadi kayak kurang apa ya, kurang langsung cepet lah untuk perpindahannya. Kita lihat nih ya, jadi gua pindahin ke S, gua pindah ke gigi 5 tapi dia nggak langsung pindah, jadi agak lemot gitu. Nah, gue sering nanya ke orang yang udah pakai Innova, katanya tuh bisa di remap juga sih untuk bagian di gearnya ini. Jadi bisa lebih agresif lah, bisa lebih responsif, bukan agresif, sorry. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya bisa dibilang irit lah ya, karena ini gue pakai biosolar juga. Ini perkiraan di 1/11, 1/10 lah, atau mungkin kalau kalian kakinya disekolahin mungkin bisa sampai 1/12 di dalam kota. Tapi untuk di tol mungkin bisa 1/16an ya. Ini sebelum di remap. Katanya sih kalau di remap sih lebih irit lagi ya. Terus lebih bertenaga juga, apalagi kan HP-nya naik juga, torsi naik juga, jadi lebih enak untuk pemakaiannya. Kita udah beda tempat karena pas di jalan gue lupa kalau misalnya kita belum review mesinnya. Jadi untuk Innova ini gue pakai mesin diesel 2400 cc dengan kode mesinnya itu 2GD. Nah ini ruang mesinnya. Jadi di sini tuh gue nggak banyak sih ya, memang belum kali ya. Jadi untuk filternya doang gue baru ganti pakai Simota punya.
Ini filternya. Gue udah ganti replacement filter pakai merek Shimota untuk Innova. Nah itu paling itu aja sih untuk mesinnya, karena mesinnya juga belum gue apain. Dia turbo juga. Terus apa lagi ya? Paling nanti mungkin gue bakal ganti pipingnya, open air filter juga mungkin. Kita lihat aja nanti ya. Nah jadi itu aja review gue buat Toyota Innova ini. Jadi kedepannya bakal gue modif juga, bakal gue bikin videonya juga. Stay tune aja di YouTube gue, oke? Stay healthy, stay motivated. Bye!